Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kak Herawati, masih dalam video pembelajaran matematika wajib kelas 12. Dalam video ini, kita akan mengingat kembali tentang materi peluang, yaitu tentang percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Sebelum kita masuk ke materi, saya coba ingatkan kembali peta konsep dari peluang itu sendiri, di mana untuk mempelajari peluang, kita harus paham dulu tentang apa itu percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Setelah kita menguasai ini, kita bisa melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu peluang kejadian, frekuensi harapan, dan peluang kejadian majemuk. Baik, sekarang kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu percobaan, ruang sampel, dan juga kejadian. Baik, misalkan saya mempunyai sebuah permasalahan seperti ini. Ridwan melakukan sebuah percobaan melempar sebuah dadu bersisi 6. Maka dari percobaan tersebut ada beberapa kemungkinan kejadian ya, yaitu kemungkinan sisi yang muncul adalah angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Nah, dari contoh ini, kita bisa menentukan bahwa percobaannya adalah kegiatan melempar sebuah dadu. Sedangkan ruang sampelnya kita tahu bahwa dadu itu kan ada 6 sisi ya. Nah, maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mana yang disebut dengan kejadian? Kejadian di sini adalah misalkan di sini munculnya angka 1, munculnya angka 2, munculnya angka 3, dan seterusnya sampai munculnya angka 6. Itulah yang disebut dengan kejadian. Nah, jadi dari contoh tadi kita bisa menyampaikan bahwa percobaan atau eksperimen itu adalah segala kegiatan yang dilakukan secara sengaja dan menghasilkan suatu data. Sedangkan ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan, di mana ruang sampel biasanya dinotasikan dengan S. Banyaknya elemen ruang sampel dapat dinyatakan dengan NS. Sedangkan kejadian atau peristiwa itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel tadi. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Banyaknya elemen kejadian dinyatakan dengan NA, banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan seterusnya. Sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal. Misalkan ada permasalahan seperti ini. Pada percobaan melambungkan sebuah koin, tentukan ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Yang B, tentukan kejadian munculnya angka. Nah, di sini saya luruskan dulu ya. Koin yang dimaksud adalah koin uang itu. Untuk yang A bisa kita tuliskan ruang sampel. Ruang sampel dari sebuah koin. Berarti apa saja? Kita tuliskan di sini S-nya ya. Kemungkinan dari koin itu, koin uang ya, uang koin itu, kemungkinannya adalah angka atau gambar. Nah, inilah yang disebut dengan ruang sampelnya. Anggota ruang sampelnya berapa? Berarti bisa dituliskan NS ada 1, 2. Berarti ada 2. Kemudian yang B. Kejadian munculnya angka. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka. Nah, kita coba daftarkan. Kejadian munculnya angka berarti apa aja? Yaitu hanya A. Nah, jadi berapa NA-nya? NA-nya adalah 1. Baik, kita untuk contoh yang pertama. Contoh berikutnya. Pada percobaan melambungkan 2 koin yang sama sekaligus, tentukan ruang sampelnya. Nah, kita bisa tuliskan juga di sini. Ruang sampel dari sebuah koin, 2 buah koin. Ruang sampel dari 2 buah koin. Maka kita bisa membuat tabel bantuan atau bisa juga menggunakan diagram pohon ya. Nah, kalau misalkan mau pakai tabel bantuan, kan kita tuliskan sini. Ini koin pertama, ini koin kedua. Nah, kita buat seperti ini. Kemudian kita pasangkan. Ini untuk koin pertama, ini untuk koin kedua. Kita hubungkan, berarti di sini AA. Bisa juga A dengan G. Bisa juga G dengan A dan G dengan G. Jadi ada berapa ruang sampelnya? Ruang sampelnya ada 4.
Maka ketika kita diminta untuk menuliskan ruang sampelnya, kita tuliskan AA, AG, GA, dan GG. Nah, kemudian untuk NS-nya berapa? Kita hitung aja, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4. Kemudian untuk yang B, kejadian munculnya angka dan gambar apa saja? Misal ya, kejadian munculnya angka gambar kita lambangkan dengan A. Jadi ketika didaftarkan adalah kejadian munculnya angka dan gambar. Mana kita cari? Oh ini, angka dan gambar. Ada lagi nggak? Ada, yaitu gambar dan angka, sama aja. Nah, jadi ada berapa NA-nya? NA-nya ada 2. Nah, itu cara menentukan ruang sampel dan juga menentukan kejadian. Baik, untuk contoh 3. Pada percobaan melemparan 3 koin sekaligus, tentukan yang A, ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Yang B, kejadian A, yaitu munculnya paling sedikit 2 angka. Kita coba ya. Masih hampir mirip dengan contoh 2 tadi. Di sini tentang 3 koin. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini untuk menyusun ruang sampelnya kalian sebenarnya bebas, mau pakai tabel boleh, mau pakai yang diagram pohon juga nggak apa-apa. Di sini saya akan mencoba menggunakan diagram pohon ya. Ada 3 koin yang kita tahu bahwa 1 koin itu ruang sampelnya adalah A dan G. Jadi untuk koin yang pertama kita tuliskan seperti ini, angka, gambar. Ini untuk koin pertama. Untuk koin kedua, kalau misalkan koin pertamanya keluar A, berarti koin keduanya kan ada 2 kemungkinan lagi. Bisa angka, bisa juga gambar. Begitu pula untuk yang ketika koin pertamanya G, maka kemungkinannya bisa juga untuk koin keduanya adalah angka dan angka atau gambar. Nah, jadi ingat ini adalah koin pertama, ini kemungkinan untuk koin kedua. Koin ketiganya berarti kita cabangkan lagi, jangan sampai ada yang terlewat. Angka, gambar, ini juga angka, gambar. Ini juga kita cabangkan, ini juga. Nah, setelah itu tinggal kita pasang-pasangkan di sini. Sini ya. Langsung saja saya tuliskan dalam bentuk ruang sampel. Untuk S-nya, angka, angka, angka. Kita tuliskan seperti ini. Berikutnya, angka, angka, gambar. Berikutnya lagi, angka, gambar, angka. Selanjutnya, angka, gambar, gambar. Berikutnya lagi, gambar, angka, angka. Berikutnya, gambar, angka, gambar. Berikutnya lagi, gambar, gambar, angka. Dan yang terakhir, gambar, gambar, gambar. Nah, ini untuk ruang sampelnya. Sekarang kita hitung ada berapa sih anggota ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Lanjut ke yang B. Kejadian A. A itu adalah munculnya paling sedikit 2 angka. Kita lihat. Paling sedikit 2 angka. Berarti kalau 1 boleh nggak angkanya? Tidak boleh. Tapi kalau angkanya 3 boleh nggak? Boleh. Jadi kita coba pilih untuk kejadian A, yaitu munculnya paling sedikit 2 angka. Ini ya, angka, angka, angka. Angka-angka gambar masuk nggak? Masuk juga. Angka, angka, gambar. Angka, gambar, angka? Masuk juga. Angka, gambar, angka. Angka, gambar, gambar. Angkanya cuma 1 nih. Berarti enggak ya? Nah, ini enggak. Gambar angka, angka? Masuk juga. Gambar angka, gambar? Tidak. Gambar-gambar angka? Tidak. Gambar-gambar gambar? Berarti tidak juga. Jadi hanya ada 4. Maka NA-nya adalah 4. Itu untuk contoh 3. Sekarang kita lanjut ke contoh 4. Kalau tadi tentang koin, sekarang sudah agak berbeda, yaitu tentang dadu. Pada percobaan melambungkan 2 buah dadu yang sama sekaligus, tentukan yang A ruang sampel dan banyaknya anggota ruang sampel. Baik, di sini kita akan mencoba menuliskan untuk ruang sampel dari 2 buah dadu, yaitu, nah seperti ini ya. Anggap ini adalah dadu yang pertama. Seperti ini ya, ini dadu pertama, ini dadu yang kedua.
Dadu pertama kan berarti kemungkinannya muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu yang kedua pun sama seperti itu. Kemudian kita pasangkan menjadi pasangan-pasangan seperti ini. Yang setelah kita hitung jumlahnya ada 36. Jadi untuk yang A, nah, ruang sampelnya ini ya, bisa kita daftarkan satu persatu. Dan banyaknya anggota ruang sampel itu adalah NS-nya adalah 36. Untuk yang B, kejadian A yaitu muncul angka-angka yang berjumlah 9. Seperti ini, kita coba daftarkan. Kita cari yang jumlahnya 9 mana? Kita coba berikan tanda ya. Yang jumlahnya 9, berarti ini 1. Kemudian kita tulis ya. 3,6. Ada lagi 4,5. Ini ya, 4,5. Berikutnya 5,4 dan satu lagi adalah 6,3. Jadi ada berapa di situ NA-nya? NA-nya ada 4. Kemudian yang C, kejadian B. B itu adalah kejadian munculnya angka-angka yang berjumlah kurang dari 7. Kurang dari 7 berarti mana aja? Kita berikan tanda lagi. Untuk yang jumlahnya kurang dari 7. Tinggal kita hitung di situ. Kita daftarkan dulu. Jadi NB-nya adalah 15. Nah, itu untuk 2 buah dadu. Berikutnya untuk contoh yang kelima. Nah, di sini sudah mulai menerapkan materi sebelumnya yaitu tentang kaidah pencacahan. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jadi dalam kotak tersebut diambil 2 buah bola sekaligus. Tentukan yang A adalah banyaknya kemungkinan terjadinya pengambilan 2 bola dari semua bola yang ada. Berarti kita akan coba menyelesaikan untuk yang A. Ada 6 bola merah dan 4 bola biru. Berarti total bolanya ada berapa? Ada 10. Sehingga dari 10 bola ini akan diambil 2 bola sekaligus. Maka bisa kita tuliskan menggunakan apa? Kombinasi, yaitu bisa kita tuliskan dengan 10 kombinasi 2. Bisa dituliskan dengan 10 faktorial per 10 kurangi 2, 8 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Maka 10 kali 9 per 2 kali 1. Kita sederhanakan. Jadi, 5 ya. Jawabannya adalah 45. Ini untuk ruang sampelnya. Jadi NS-nya adalah 45. Selanjutnya untuk yang B. Banyaknya kemungkinan terjadinya pengambilan keduanya biru. Nah, jadi kita fokusnya ke warna birunya saja. Warna biru ada berapa? Ada 4. Berarti 4 biru ini kita diminta mengambil 2. Maka bisa kita tuliskan 4 kombinasi 2, yaitu 4 faktorial per 4 dikurangi 2, 2 faktorial kalikan dengan 2 faktorial. Kita jabarkan. Jadi, N untuk kejadian terambilnya bola biru, saya tuliskan seperti ini ya, itu adalah 6 kejadian. Untuk yang C, banyaknya kemungkinan terjadinya pengambilan 1 merah dan 1 biru. Nah, maka bisa kita tuliskan dengan 1 merah. Merahnya ada berapa? 6. Berarti 6 kombinasi 1 dan itu berarti kali ya. 1 bola biru dari berapa? Dari 4. 4 kombinasi 1. Maka bisa dituliskan 6 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. 4 kombinasi satunya 4 faktorial, 4 kurangi 1, 3 faktorial kali 1 faktorial. Maka 6 kali 4 yaitu 24. Jadi di sini N, M,
dan B-nya itu adalah 24. Baik, itu kurang lebih beberapa permasalahan terkait tentang bagaimana cara menentukan ruang sampel, kemudian tentang banyaknya kejadian dan juga cara mendaftarkan kejadiannya itu seperti apa. Semoga sedikit membantu kalian untuk mengingat materi yang sudah pernah dipelajari pada saat SMP dulu. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga ada manfaatnya. Silahkan like, share, dan komen jika memang ini bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.